Shalom, saya bacakan apa kata Alkitab tentang Yesus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia yang sedang dibicarakan di sini adalah Kristus dan pekerjaannya. Di dalam judulnya sebelum ayat 15 dikatakan Kristus adalah gambar nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambar nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan itu. Mengapa gambar nyata? Ada gambar yang hanya satu dimensi. Ada gambar yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang paling tinggi dari value gambar di dunia ini adalah 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah seperti patung, di mana terlihat bukan hanya muka, tetapi juga sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakang. Itulah gambar 3 dimensi. Tetapi gambar 3 dimensi itu bukan gambar yang nyata. Karena di sini dikatakan gambar yang nyata yaitu Yesus Kristus dari yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Jadi diri Yesus yang kelihatan itu adalah ketika yang tidak kelihatan menampakkan diri. Diri Yesus yang kelihatan itu adalah ketika Bapa itu yang memang tidak bisa dilihat memperlihatkan diri. Itulah gambarnya. Artinya seperti Yesus mengatakan, ketika orang tidak terima Yesus sebagai gambar Allah yang nyata, dia tidak sampai kepada Bapa. Mengapa? Karena dia adalah sambung langsung Bapa itu sendiri, tanpa sebuah pemisahan walau setipis pisau silet. Yesus dengan Bapa itu tidak memiliki senggang dan sebuah ruang lowong, meskipun 1 mili sekalipun. Karena dia adalah gambar nyata dari Allah itu. Gambar nyata dari Allah itu adalah Yesus. Itulah sebabnya tidak ada kesempatan kita menjelaskan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dari Allah. Betul, Bapa bukan anak, karena menulis Bapa B-A-P-A, menulis anak A-N-A-K. Menulis Bapa memang B-A-P-A, sedangkan menulis anak A-N-A-K. Tetapi Yesus adalah Bapa yang menggambar dirinya di dalam keadaan yang nyata, bukan dalam keadaan imajiner. Bukan keadaan imajiner. Yesus sebagai gambar Bapa, gambar Allah, bukan semacam foto yang Anda hanya bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, di mana ada orang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus berbicara sebagai Allah. Karena apa? Karena kalau saudara sekarang berdoa, bersekutu di dalam nama Yesus, 2 atau 3 orang, nyatanya Yesus tidak sampai secara fisik. Tetapi jika Yesus mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, maka Yesus berbicara tentang dirinya adalah sebagai Allah, bukan sebagai anak Allah maupun Allah anak. Kalau Yesus ada di antara orang yang berkumpul di dalam namanya, maka dialah satu-satunya yang hadir di situ. Jadi apakah ketika Yesus berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, apakah itu berarti tidak ada Roh Kudus dan tidak ada Bapa?
Karena Allah itu, di mana kita dibaptis padanya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, mengapa Yesus mengatakan perkumpulan di dunia ini mengenai beribadah terkait dengan apa yang Yesus katakan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Mengimani sebuah ibadah tentang hadirnya Allah adalah terkait kepada apa yang Yesus sebutkan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah rumusan ibadah. Sehingga itu berarti Yesus sendirilah kepenuhan dari Allah itu. Itulah sebabnya Kolose 1:19 ini mengatakan seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Dia. Ketika kita berkumpul di dalam namanya, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Yesus tidak mengatakan, jikalau ada 2 atau 3 orang di dunia ini berkumpul di dalam namaku, maka kami bertiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan ada di tengah-tengah mereka. Yesus juga tidak mengatakan, apabila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tritunggal, maka kami bertiga akan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi Yesus mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Aku yang dikatakan di sana adalah aku yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Aku yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku adalah aku yang berkata kepada Musa, aku adalah aku. Aku yang berkata, barang siapa 2-3 orang berkumpul di dalam namaku di dunia ini, aku ada di tengah-tengah mereka. Dia yang menyebut dirinya aku di situ, di ayat itu. Yesus yang menyebut dirinya aku di situ adalah aku yang mengatakan kepada Musa, aku adalah aku. Saudara-saudara, ambil kesimpulan, jikalau saudara ingin sampai kepada Allah di dalam ibadahmu, percayai saja bahwa Yesus adalah aku yang berkata kepada Musa. Yesus adalah Allah yang berkata kepada Israel, aku akan melepaskanmu dari tangan musuh. Aku yang berkata kepada Paulus ketika dia ditangkap dalam perjalanan ke Damsyik, itu adalah aku yang berkata, aku Yesus. Saudara-saudara, bahwa ternyata penginjilan masa sekarang memerlukan penginjilan terhadap gereja-gereja yang tidak mengenal Yesus yang berkata aku. Ada banyak gereja sekarang masih mengenal Yesus yang adalah kami. Padahal Alkitab hanya mengatakan Allah itu menyatakan dirinya sebagai aku. Sekarang kita memerlukan sebuah sikap penjelasan terhadap gereja mengenai Yesus yang tidak hanya diberitakan. Sudah saatnya kita sekarang mengajarkan kepada gereja tentang Yesus yang harus diajarkan. Sudah saatnya kita sekarang mengajarkan kepada dunia ini tentang siapa Yesus. Tidak ada perintah di Alkitab untuk kita mengajarkan Tritunggal. Hanya ada pengajaran di Alkitab mengajarkan bagaimana kita mengenal Allah yang menyebut dirinya aku. Itulah Allah. Dan barang siapa 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara,
Ajarkan saudara-saudaramu seorang Kristen yang lain. Ajarkan pendeta-pendetamu. Ajarkan pastor-pastormu. Supaya meninggalkan Tuhan yang tidak berkata seperti Yesus. 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan Yesus yang berkata, barang siapa 2 atau 3 orang bersekutu, berkumpul di dalam nama kami, maka kami akan ada di tengah-tengah mereka. Yesus yang mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus yang mana yang mengatakan ini? Apakah Yesus yang insani? Yesus yang mengatakan firman ini adalah Yesus di dalam keadaan ilahi. Yesus yang mengatakan ayat ini adalah Yesus yang berkata, aku. Itulah Allah yang mengatakan, aku akan membebaskan mereka. Aku adalah Bapa dari Israel. Israel adalah anak sulungku. Karena Allah itu adalah Bapa. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Saudara-saudara, saatnya kita bergerak bukan untuk memenangkan sebuah denominasi gereja.